Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Alun Falova dengan NPM 24120111134. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan HAM. Untuk HAM itu sendiri adalah hak dasar yang melekat pada individu sejak lahir. Hak ini bersifat universal, jadi yang dimana tidak dapat dicabut dan menjadi dasar manusia hidup bermartabat. Perkembangan gagasan HAM terjadi secara bertahap di berbagai belahan dunia. Untuk perkembangan HAM di dunia itu ada pada zaman Yunani kuno, yang dimana para filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles meletakkan fondasi awal pelindungan HAM. Mereka menekankan pentingnya keadilan, kontrol terhadap penguasa, serta pemerintahan yang berdasar pada kehendak rakyatnya itu sendiri. Terus yang kedua itu ada pada masa Inggris, yang dimana pada masa itu Inggris dianggap pelopor HAM modern melalui beberapa dokumen, yaitu yang pertama pada tahun 1215 itu ada Magna Carta, yang dimana membatasi kekuasaan raja dan menjamin kebebasan warga, yang dimana raja tidak boleh menahan atau menghukum. Yang kedua ada Petition of Right, itu pada tahun 1628, yang dimana menuntut pembatasan pajak, larangan pemaksaan, penempatan tentara. Terus yang terakhir ada penegakan hukum sipil. Terus ada pada zaman Habeas Corpus Act, itu pada tahun 1679, yang dimana menjamin seseorang segera diperiksa setelah ditahan dan alasan penahanan harus sah. Terus pada zaman Bill of Rights, itu pada tahun 1689, dimana menjamin kebebasan berpendapat, pemilu, agama, dan wewenang parlemen atas pajak serta tentara. Terus itu ada pada zaman Amerika Serikat, yang dimana gagasan John Locke pada masa itu menginspirasi Declaration of Independence pada tahun 1776, yang menegaskan hak hidup, kebebasan, dan mendengar kebahagiaan. Tokoh seperti Thomas Jefferson itu memperkuat perlindungan HAM. Terus itu ada Presiden FD Roosevelt, yang dimana memperkenalkan 4 kebebasan. Ada yang pertama ada kebebasan berbicara, terus yang kedua ada kebebasan beragama, yang ketiga ada kebebasan dari rasa takut, terus yang terakhir ada bebas dari kekurangan. Setelah itu ada pada masa Perancis, yang dimana revolusi Perancis itu menghasilkan Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen pada tahun 1789, yang menegaskan prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Deklarasi ini juga menjamin hak milik, kebebasan berpendapat, beragama, berkumpul, serta perlindungan hukum yang adil. Itu pada Prancis. Terus itu ada pada zaman PBB. Pada zaman itu, setelah Perang Dunia Kedua, PBB menyusun Universal Declaration of Human Rights atau UDHR pada 10 Desember 1948, yang dimana pada pasal 30 yang menjamin hak hidup, keamanan, kebebasan beragama, berekspresi, pendidikan, pekerjaan, dan hak-hak dasar lainnya. Terus pada saat ini UDHR itu menjadi standar moral internasional untuk perlindungan HAM. Terus selanjutnya ada perkembangan HAM di Indonesia. Untuk yang pertama itu ada pada masa era Orde Lama. Pada masa Orde Lama di bawah Presiden Soekarno pada tahun 1945 setelah kemerdekaan sampai 1967 terjadi berbagai pelanggaran HAM karena pengaruh kuat ideologi Nasakom dan konflik politik pada masa itu. Terutama kasus G30 SPKI pada tahun 1965. Peristiwa itu memicu pergolakan besar dan perubahan kekuasaan nasional. Setelah itu ada era Orde Baru.
pada masa era Orde Baru, pemerintahan Soeharto itu yang bersifat otoriter pada masa itu eh, tampak demokratis secara formal. Pada masa itu juga pembatasan kebebasan berpendapat, kriminalisasi aktivis, dan penggunaan hukum untuk mempertahankan kekuasaan marak terjadi pada masa itu. Untuk contoh pelanggaran HAM pada masa itu ada penembakan misterius Petrus itu pada tahun 1983, pembunuhan tanpa proses hukum terhadap orang yang dianggap kriminal, ratusan jiwa tewas dalam operasi tersebut. Setelah itu ada era reformasi yang dimana pada tahun setelah 1998 reformasi itu membuka jalan bagi penegakan HAM. Itu udah mulai ada HAM di situ. Terus pemerintahan menerbitkan berbagai regulasi penting seperti UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Upaya penegakan HAM diintegrasikan dalam kebijakan nasional. Untuk contoh kasus pada reformasi itu yang saya ingat itu ada konflik Sampit pada tahun 2001 yang dimana kerusuhan etnis Dayak dan Madura yang menewaskan ratusan orang dan menyebabkan puluhan ribu warga mengungsi. Konflik itu dipicu ketegangan sosial dan ekonomi antar kelompok penduduk. Sekian perkembangan HAM yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.